Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Beberapa bulan yang lalu, saya menyadari ranah Raja Abadi. Siapa yang bisa percaya? Siapa yang bisa membayangkan? Chu Sentong tidak bisa membayangkannya, jadi dia benar-benar terpana. Pada saat ini, Su Yi berkata dengan dingin, apakah menurutmu jika aku mengancam kehidupan putra Dewa Jin Zuliu, dapatkah aku mengetahui tempat persembunyianmu? Di muka, tempat. Mata Chu Sentong menyusut dengan tenang, lalu dia mencibir, baru saja akan mengatakan sesuatu. Ledakan. Kemauannya telah dihancurkan di telapak tangan Su Yi. Apapun jawabanmu, aku pasti akan mencobanya. Su Yi melirik pria itu dan pergi ke Big Xiao Immortal Island yang kosong, adapun tempat ini, tidak perlu ada. Dia berbalik dan pergi, mengaum dengan perahu kecil. Di kapal datar, Su Yi meregangkan anggota tubuhnya, berbaring malas di buritan, matanya sedikit menyipit, dan ada kendi di sebelahnya, dan dia santai. Dan dalam benaknya, dia memikirkan kata-kata yang dia ucapkan kepada Chu Sentong. Tidak lebih dari 3 berita berharga. Pertama, pada upacara akbar pembangunan kembali Central Immortal Core, yang akan digelar lebih dari sebulan, serangkaian karya kepala sekolah Sekte Taiking, kini hal-hal yang paling mungkin datang kepada Anda. Mengorbankan nyawa orang-orang yang terkait denganku, atau menandatangani perjanjian dengan utusan iblis asing untuk menyerahkan 16 benua Tianghuan kepada iblis asing. Core, semua untuk memaksanya muncul selangkah demi selangkah. Kedua, mantan musuh seperti Chu Sentong telah mempelajari cerita dalam dan tata letak terkait dengan rekonstruksi pengadilan abadi pusat. Tapi orang-orang tua ini mungkin tidak akan terlibat secara langsung, tetapi berencana untuk melihat api dari sisi lain. Dan alasan mengapa mereka begitu sabar adalah menunggu jalan menjadi dewa dalam 3 atau 5 tahun. Dibandingkan dengan peristiwa besar seperti berkhotbah dan menjadi dewa, mereka tidak akan pernah muncul karena hal lain. Ini juga berarti akan sulit baginya untuk membersihkan bekas musuhnya tersebut. Lagi pula, tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami jika orang-orang tua itu bersembunyi. Ketiga, sejauh ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Laut Es Yuanqi dan Gunung Lingsu. Beri jalan. Ini bisa dilihat dari reaksi Chu Sentong, pihak lain selalu mengira bahwa dia baru menginjakkan kaki di alam Raja Peri beberapa bulan yang lalu, dan dia tidak pernah memikirkannya. Itu bahkan ketika dia berada di alam Raja Abadi, dia membunuh 2 karakter tingkat anak dewa. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, saya telah membuktikan alam Dao. Petunjuk ini penting. Chu Sentong seperti ini, jadi mengapa yang lain tidak? Pada analisis terakhir, kognisi dunia sendiri masih terjebak dalam aksi menuju reruntuhan Istana Naga. Di antara 3 petunjuk ini, hanya yang pertama yang paling penting, dan Chu Sentong benar, tidak peduli masa lalu atau sekarang, tanpa izin saya, siapapun dapat jangan pernah berpikir untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat. Su Yi memikirkannya, mengambil kendi dan menyesapnya. Sebagai tanggapan atas rekonstruksi pengadilan abadi pusat oleh kepala sekolah Sekte Taiking, dia mungkin dapat menyimpulkan bahwa Qi Fang harus dipersiapkan dengan baik dan mengamankan kemenangan sebelum dia berani mengumumkan kepada dunia, tunjukkan jari pada diri sendiri. Mungkin, orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, Chu Sentong, Nanping Tian tidak akan terlibat, tetapi di balik kejadian ini, pasti ada ide mereka. Lagi pula, orang-orang tua ini paling tahu temperamen dan perilaku Wang Ye. Lalu, sarana dan kekuatan seperti apa yang akan disiapkan lawan untuk mengamankan kemenangan? Dipastikan pihak lain telah mengumpulkan semua informasi terkait dirinya dengan sekuat tenaga. Dan, mengetahui semua yang terjadi di reruntuhan Ryugu, hanya setelah itu, Anda dapat dengan hati-hati merencanakan permainan pembunuhan melawan diri sendiri. Dan kamu tahu, saat itu kamu hanyalah negeri dongeng. Memikirkan hal ini, lengkungan lucu muncul di bibir Su Yi. Sayangnya, mereka memiliki banyak perhitungan, dan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, mereka telah menginjakkan kaki di Taijing. Selain itu, Su Yi secara kasar dapat menebak bahwa pasti akan ada karakter anak dewa yang terlibat dalam upacara pembangunan kembali pengadilan abadi pusat.
Lagi pula, sebagian besar pria dari domain dewa melihat diri mereka sebagai target kematian. Bagaimana mereka bisa berdiri dan menonton acara sebesar itu? Mundur selangkah, bahkan jika karakter anak dewa ini tidak berpartisipasi, mereka akan mengirim orang-orang kuat di sekitar mereka untuk bergabung. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain akan mengatur agar beberapa karakter level Taixuan menyergap, dan bahkan tidak yakin, kekuatan iblis eksotis juga akan tercampur. Bagaimanapun, pada konferensi ini, Zine akan menandatangani kontrak dengan utusan setan asing, yang cukup untuk menunjukkan bahwa agama Taiking telah diam-diam berkolusi dengan setan asing bersama-sama. Dan tahukah Anda, di masa lalu, iblis asing menganggap kehidupan sebelumnya Wang Ye sebagai musuh nomor satu. Sekarang aku punya kesempatan untuk bunuh diri, bagaimana bisa alien demon melewatkannya? Oh, konferensi semacam itu telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan, dan rencananya hanya untuk berurusan dengan diri saya sendiri, tetapi saya benar-benar tersanjung. Suyi tertawa kecil, matanya penuh kilau dingin, kalau begitu ambil kesempatan ini dan bunuh dia untuk kesenangan. Dia tidak berpikir lagi, dia mengangkat kendi dan meminum semuanya. Timur alam abadi, kota abadi Siwu. Kota ini berbatasan dengan Laut Cina Timur, dan Zhenlongfang, salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri Dongeng, terletak di kota ini. Beberapa bulan yang lalu, Suyi berangkat dari kota Siwu ke kedalaman Laut Cina Timur. Saat itu, dia belum menjadi Raja Peri. Sekarang, ketika dia kembali, dia telah menginjakkan kaki di Taijing. Hanya dalam beberapa bulan, transformasi dalam kultivasi tidak sama. Di sebuah restoran bernama Liu Xia. Di atas meja di depan Suyi, ada sepanci anggur, 4 lauk pauk, dan segelas anggur. Anggurnya penuh, dan anggurnya bersinar dengan kilau seperti ember biru tua. Suyi mengangkat gelasnya dan meminumnya, langsung seperti nyala api ke tenggorokannya. Bagian tengahnya penuh dengan aroma mellow dan lembut, dan aftertaste-nya tidak ada habisnya. Suyi sedikit mengernyit, minuman peri semacam ini sangat unik. Apakah anggur ini terkenal? Suyi memanggil Xiao Er. Ini adalah pertama kalinya Anda di sini, jika tidak, bagaimana Anda tidak tahu bahwa anggur ini adalah tanda tangan emas restoran kami, Citos Liu Xia? Er kecil tersenyum dan menjelaskan. Citos Liu Xia. Suyi tercengang, matanya sedikit aneh, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ketika kamu minum berusia 1000 tahun, sungai dan laut menyedot Liu Xia, anggurnya tidak buruk, dan namanya tidak buruk. Xiao Er memuji tamunya sangat luas, namanya Citos Liu Xia. Dari puisi ini, Suyi berkata dengan penuh minat, kalau begitu, apakah kamu tahu dari mana puisi ini berasal? Xiao Er Dao dikatakan bahwa tampaknya sebelum zaman keabadian, Kaisar Yongye menulisnya di konferensi persik di pengadilan abadi pusat, dan itu menyebar ke seluruh dunia abadi. Apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Suyi mengangguk dan berkata, pergi dan isi labu anggurku. Mengeluarkan labu anggur hijau dan menyerahkannya, ini bisa menampung 90.000 kati anggur, kamu harus santai. Xiao Er berkata dengan terkejut 90.000 kati. Ini akan menelan biaya 100.000 giok abadi tingkat atas. Ayo, kamu tidak akan kekurangan hadiah. Oke, mohon tunggu. Er kecil memegang labu anggur dan bergegas pergi. Suyi menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, meminum semuanya sekaligus, dan berbisik dalam hatinya. Ini memang yang dicurahkan Wang Ye setelah mabuk di Peach Banquet. Tujuannya adalah untuk keluar dari 9 jalan surgawi di alam abadi, menenangkan iblis asing, menyapu Liu He, dan sepenuhnya menenangkan perang di dunia. Sayangnya, keinginan yang sudah lama diimpikan ini tidak pernah benar-benar terwujud pada akhirnya. Sekarang, meminum anggur, Citos Liu Xia, ini, saya ingat bahwa pada konferensi ini untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat, kini akan menandatangani kontrak dengan iblis asing untuk menyerahkan langit dekat dengan tanah 16 benua. Suyi tidak bisa tidak memiliki niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya. Kalau begitu tunggu hari lain, coba pedang di luar Tiangwan, dan singkirkan roh-roh jahat. Tamu, ini pesan Anda. Tiba-tiba, seorang laki-laki berbaju abu-abu datang dengan tergesa-gesa dan menunjukkan sebuah batu giok.
Su Yi mengambil slip giok dan menyerahkan tas penyimpanan padanya. Ketika dia melihat 10.000 kristal peri di tas penyimpanan, mata pria berpakaian abu-abu itu berbinar gembira, dan dia dengan cepat berterima kasih padanya sebelum berbalik dan pergi. Su Yi melihat isi slip giok sambil minum. Setelah tiba di Xiu Xiancheng, ia menemukan pasukan ular lokal yang mengkhususkan diri dan mengumpulkan informasi, membayar deposit di muka, dan mengumpulkan informasi yang menyebabkan pergerakan besar di negeri dongeng dalam 3 bulan terakhir, informasi. Dan sekarang, pesan-pesan ini telah dikumpulkan di slip giok. Setelah beberapa saat, Su Yi menyingkirkan batu giok itu dan berpikir keras. Hanya dalam beberapa bulan, banyak hal hebat terjadi di dunia peri. Namun, peristiwa besar ini juga diharapkan olehnya, dan tidak terduga. Misalnya, fakta bahwa banyak karakter anak dewa datang ke dunia peri sudah mulai menyebar di dunia peri, dan sekarang ada berita tentang dewa-dewa ini. Karakter anak di mana-mana di dunia. Misalnya, berita bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Malam Abadi Ye, juga menimbulkan sensasi di dunia selama periode waktu ini, menyebabkan kegemparan dan banyak keributan. Namun, acara yang paling menarik perhatian adalah acara untuk membangun kembali Central Immortal Court. Meskipun masih ada lebih dari sebulan sebelum dimulainya acara akbar ini, hampir semua orang di dunia Immortals memperhatikan acara besar yang dapat mempengaruhi pola Immortal. Selain itu, ada berita lainnya. Ini juga memberi Su Yi pemahaman umum tentang situasi terkini di alam abadi. Tiba-tiba, Su Yi melirik secara tidak sengaja, dan melalui jendela restoran, dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di jalan yang ramai di kejauhan. Seperti sekilas, sosok familiar itu buru-buru menghilang di hiruk-pikuk keramaian. Tamu, labu anggurmu. Penjaga toko kedua membawa labu anggur Su Yi. Anggur itu berharga total 91.000 batu giok abadi tingkat atas. Su Yi mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya, sisanya adalah uang. Terima kasih. Petugas toko menanggapi dengan senyuman saat membuka tas penyimpanan, dia tercengang, dan jantungnya berdetak kencang. 100.000 batu giok top. Bukankah ini berarti bahwa setelah dikurangi uang untuk minuman dan makanan, saya bisa mendapatkan 6.000 yuan penuh dari batu giok abadi tingkat atas? Brengsek. Dengan uang ini, saya bisa pergi ke Tianxiang Zuilou lebih dari 10 kali. Jika saatnya tiba, pastikan untuk mengangguk. Terakhir kali saya pergi dengan penjaga toko muda untuk mendapatkan pengetahuan, saya bahkan bercanda bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk berbagi tempat tidur dengan pelayan di sebelahnya. Orang. Penjaga toko kedua meliriknya, dan pelanggan itu sudah lama menghilang. Ini seperti dongeng seperti mimpi, menghilang tanpa jejak. Hadiah di tangan itu nyata. Bukan mimpi. Saat senja, cahaya matahari terbenam bagaikan api, dan deburan ombak terdengar dari kejauhan dari Laut Cina Timur. Di jalan yang ramai, seorang gadis muda berjalan tergesa-gesa, bola-balik di jalanan yang ramai. Gadis itu mengenakan rok rum merah muda akar teratai, kemeja kuning aprikot, mata seperti bulan sabit, alis seperti gunung yang jauh, cantik dan menawan. Meskipun mereka masih berjauhan, indera ketuhanan Su Yi begitu kuat sehingga dia langsung mengenali bahwa gadis itu adalah putri dari patriark klan Tang kuno, Tang Baur. Saya masih ingat saat pertama kali bertemu, itu di luar reruntuhan Akademi Yongye panggil dia adik. Kemudian, sebelum konferensi Tianshu, Su Yi mengunjungi keluarga Tang kuno dan bertemu Tang Baur lagi. Bagaimana gadis ini datang ke Xiu Xiancheng? Su Yi terkejut. Keluarga Tang kuno terletak di Zhongzhou, sangat jauh dari Xiu Xiancheng, dipisahkan oleh 16 xianzu. Selain itu, Su Yi memperhatikan bahwa Tang Baur sedang terburu-buru dan sepertinya menghindari sesuatu. Ini membuat hati Su Yi tergerak, dan kesadarannya menyebar dengan tenang. 10.000 kaki. 30.000 kaki. 8.000 kaki. Titik. Ketika kesadaran Su Yi menutupi hampir setengah dari Xiu Xiancheng, dia akhirnya menemukan sesuatu yang tidak normal. Di sebuah kedai teh pinggir jalan, ada seorang lelaki tua kurus berpakaian preman dengan janggut tipis, dan di bahunya berdiri seekor burung hitam.
Meskipun lelaki tua dengan pakaian biasa itu kehilangan napas dan terlihat seperti orang yang lewat, dia masih terlihat oleh Su Yi secara sekilas. Ini adalah Raja Abadi di panggung tengah negeri ajaib. Namun, peran tersebut telah lama diabaikan oleh Su Yi. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah burung di pundak lelaki tua berpakaian itu. Ternyata itu adalah Sky Shadow Xuankui. Tampaknya gadis ini Tang Baur telah menjadi sasaran. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa mendapatkan menyingkirkannya. Su Yi diam-diam berkata, Sky Shadow Black Sparrow, burung spiritual langka, asalkan dibidik, akan ditangkap kemanapun kaburnya, dan tidak bisa dibuang semua. Dan semua ini membangkitkan rasa penasaran Su Yi. Apa yang dilakukan Tang Baur untuk memprovokasi Raja Abadi sendiri? Dia bahkan membawa burung spiritual langka seperti Sky Shadow Black Sparrow. Su Yi tidak mengagetkan ular itu, Taksin berjalan di gang dan mendekati Tang Baur. Setelah pengukiran, Tang Baur yang sedang berjalan di jalan, tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita. Ikuti saya. Wanita itu meraih tangan Tang Baur dan berbalik. Wanita ini memiliki rambut panjang di sanggul, leher angsa ramping, dan wajah lonjong angsa yang menawan dan cerah, tetapi temperamennya sedingin anggrek kosong, memancarkan semacam keunikan gaya yang unik. Su Yi sekilas mengenali identitas wanita itu, Tang Yuyan. Keabadian tak tertandingi dari klan Tang kuno, dia pernah diatur untuk bertindak di samping wanita ini di konferensi perburuan surga. Aneh, apa yang mereka lakukan? Su Yi merenung, tetapi tidak segera mengejar untuk menyapa, tetapi mengikuti dalam kegelapan perlahan. Segera, Tang Yuyan membawa Tang Baur keluar dari gerbang kota, seolah meninggalkan Siwu Xiancheng. Pada saat ini, di bawah kesadaran Su Yi, dia dengan jelas melihat bahwa di toko teh di kota, lelaki tua berpakaian itu mengeluarkan jimat rahasia dan menghancurkannya. Setelah itu, saya melihat sekelompok sosok muncul di dekat gerbang kota, menghalangi di depan dua wanita di depan. Tunggu. Itu orang-orang itu lagi, benar-benar angker. Dari kejauhan, Tang Yuyan memperhatikan pemandangan ini, dan segera berhenti, mengerutkan kening, wajah telur angsa cantik itu, penuh kedinginan. Kakak, siapa mereka, dan mengapa mereka terus mengikuti kita? Tang Baur mau tak mau bertanya dengan suara rendah. Jika tidak ada yang lain, itu harus menjadi kaki anjing dari agama Taiking. Wajah cantik Tang Yu dingin, adapun kenapa mereka mengikuti kita, jika tebakanku benar, aku takut sudah menebak apa yang akan kita lakukan. Lakukan di Siwu Xiancheng. Tang Baur terkejut, kalau begitu, haruskah kita meminta bantuan klan? Tang Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sekarang keluarga Tang kita sudah memiliki masalah besar, jangan berharap ada yang menyelamatkan kita. Berbicara, dia menghela nafas, alisnya penuh kekhawatiran. Kak, karena mereka sudah mengincar kita, kenapa mereka tidak melakukan sesuatu pada kita? Tang Baur sangat bingung. Tang Yuyan terdiam sesaat, dan berkata, mungkin, mereka hanya ingin menjebak kita di Siwu Xiancheng ini. Dalam sebulan terakhir, dia dan Tang Baur telah berlama-lama di Siwu Xiancheng, dan kadang-kadang pergi ke Zhenlongfang, salah satu dari 3 pasar gelap utama, untuk menanyakan berita. Tapi baru 3 hari yang lalu, ketika Tang Yuyan dan Tang Baur hendak meninggalkan Siwu Xiancheng, mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang diam-diam mengikuti mereka. Yang aneh adalah selama mereka tidak memilih untuk meninggalkan kota abadi Siwu, mereka yang mengikuti mereka akan menghilang. Dalam 3 hari terakhir, Tang Yuyan telah mencoba berkali-kali, setiap saat. Suatu kali, Tang Yuyan tidak tahan lagi, dan mencoba meninggalkan Siwu Xiancheng sendirian di kegelapan malam, tetapi juga dihadang oleh sekelompok orang. Pada saat itulah Tang Yuyan menyadari bahwa seseorang mencoba menjebak mereka di Siwu Xiancheng dan mencegah mereka pergi dari sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Baur berkata cemas. Tang Yuyan terdiam sejenak, lalu berkata Baoer, saya curiga ada masalah besar dengan klan, kita tidak bisa menunggu apapun lebih lama. Dia mengangkat matanya dan menatap Tang Baur, nanti, aku akan membawamu keluar dari kota ini, oke? Tang Baur mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak takut? Jangan takut. Tang Yuyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Tang Baur,
dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan jalan keluar dan memberimu kesempatan untuk pergi." Di sini, kembali ke klan. Berbicara, matanya menjadi tenang dan bertekad, dan bersama dengan Tang Baur, mereka berjalan menuju gerbang kota. Dekat gerbang kota, sekelompok orang kuat diringkas dan ditempatkan di berbagai posisi. Saat jauh, melihat Tang Yuyan dan Tang Baur mendekat, seorang pria parubaya jangkung berjubah kuning mengerutkan kening, lurus ke depan, memblokir jalan di depan, dan berkata, "Kamu dua, tolong berhenti." Tang Yuyan menatap seperti listrik, dan berkata dengan nada dingin, "Tidak peduli siapa Anda dan untuk siapa Anda bekerja, yang terbaik adalah keluar dari jalan sekarang." Huang Pao parubaya tersenyum dan berkata, "Kalian berdua harus mendengarkan saranku, kembali, dan tinggal di Siwu Xiancheng ini dengan patuh, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga. Jika Anda bersikeras untuk pergi Anda pasti akan menderita beberapa kesulitan." Matanya main-main, dan dia tidak peduli dengan ancaman Tang Yuyan, makhluk abadi yang tiada taranya. Dentang. Tang Yuyan menjentikkan jarinya, dan sebuah pedang muncul, beri atau tidak. Pria parubaya berjubah kuning tidak bisa menahan tawa, dan kekuatan yang mengintimidasi diam-diam muncul dari sosok tinggi, dan matanya menjadi dingin dan tegas. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke ruang kosong sesuka hati. Di penjara total. Wajah Tang Yuyan berubah total, Immortal King. Dia tidak dapat dipercaya, tidak dapat membayangkan bagaimana tingkat keberadaan seperti itu dapat menargetkan dirinya dan Tang Baur. Tang Baur juga sangat gugup, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Raja Peri. Konfrontasi dengan tingkat eksistensi ini hampir tidak berbeda dengan kecoa yang menggoyang-goyangkan pohon, yang membuat orang putus asa. Melihat penampilan suram kedua gadis itu, Huang Pao setengah baya tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Akhirnya aku akan memberimu kesempatan, pergilah. Kembali dengan patuh, jika tidak. Kalau tidak apa?" Suara acuh tak acuh terdengar. Tang Yuyan dan Tang Baur tercengang bersama, mendongak, dan melihat sosok yang dikenalnya mendekat di suatu titik. Dengan jubah hijau, King Jun keluar dari debu. "Ini Su Yi." Tiba-tiba, kedua gadis itu menunjukkan kegembiraan, dan hati yang awalnya tertekan menjadi bersemangat. Huang Pao parubaya juga melihat Su Yi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya berubah. Dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam, meletakkan tangannya tanpa jejak, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ini salah paham, sungguh gangguan, selamat tinggal." Dia berbalik untuk pergi. Tapi saat berikutnya, lehernya ditangkap, dan dia tidak bisa bergerak lagi, seperti anak ayam dengan leher dipegang dari belakang, pipinya merona merah. Kesalahpahaman harus dijelaskan dengan jelas, bukan? Su Yi berbicara perlahan. Saat dia berbicara, tangan kirinya kosong. Di dekat gerbang kota, para pria kuat yang mengikuti jubah kuning setengah baya itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka semua tercabik-cabik dan berubah menjadi abu. Tidak ada teriakan, tidak ada darah yang tumpah, bahkan tidak ada jejak gerakan. Lebih dari selusin karakter abadi hilang. Adegan aneh dan menakutkan itu mengejutkan beberapa orang yang lewat di dekat gerbang kota. Di siang bolong, mengapa lebih dari 10 sosok menghilang menjadi abu terbang? Tang Yuyan dan Tang Baur sama-sama melebarkan mata, dan wajah cantik mereka penuh keterkejutan. Dalam satu telapak tangan, dia menangkap Raja Abadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan lebih dari selusin lawan yang kuat dihancurkan secara diam-diam. Pria parubaya berjubah kuning basah kuyup oleh keringat dingin, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar. Su Yi mengangkat jarinya dan memberi isyarat diam, "Tidak akan terlambat untuk menjelaskan kepadaku ketika aku menangkap lelaki tua itu." Pada saat yang sama, di kedai teh di kota. Wajah lelaki tua berjubah kain dengan burung bayangan langit yang berdiri di bahunya tiba-tiba berubah, cangkir teh di tangannya bergetar, dan teh tumpah di depan bajunya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.